Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa YouTube channel Lintas Topik dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya Riki Bibisana, biasanya berdua dengan Dea. Hari ini Dea sedang meliburkan diri ya. Oke, spesial banget juga hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang berkompeten di bidangnya. Ini ada Mas Panji Mugiatno, SHMKN CTA. Ini adalah beliau praktisi hukum ya. Dan nanti pokoknya yang pengen tahu tentang hukum ya, langsung aja stay tune di Lintas Topik yang tayang kalau di radio itu setiap hari Selasa jam 3 sore dan juga hari Jumat sama jamnya ya. Oke, mungkin langsung aja. Tapi sebelumnya nih Riki hari ini juga bersama Cleo ya. Jadi buat Anda yang belum minum Cleo, minum dulu ya biar makin konsentrasi untuk mengikuti sajian kita hari ini di Lintas Topik. Langsung aja Riki kasih ke host utama kita, ada Ide Agus. Langsung aja Mas Ide Agus, siap ya. Oke Riki, thank you ya. Hari ini kayaknya kembali jomblo ya. Dia meliburkan diri, tapi ini berarti forum-forum cowok nih hari ini. Baik Sobat Citra, sahabat Purnama Sidik dan pemirsa Lintas Topik, kembali lagi Ida Agus bertemu di channel YouTube ini bersama dengan narasumber yang agak beda. Kenapa saya katakan agak beda? Karena ternyata backgroundnya mereka, beliau ini dulu pernah menjadi salah satu penyiar di Radio Citra. Penyiar remaja di Radio Citra. Jadi seolah-olah saya kayak kilas balik mewawancarai radio. Atau nanti tuaran aja ya, saya jadi narsumnya, nanti beliau jadi hostnya gitu kan. Saya ingin memperkenalkan beliau adalah seorang praktisi hukum di Wonosobo, Mas Panji Mugiatno, SHMKN CTA. Selamat siang, selamat sore Mas Panji. Selamat sore Pak Agus, ya. Pak Agus yang ganteng yang harusnya dikunci rambutnya, cuman hari ini tidak ya. Iya, ini demi seorang Panji gitu kan. Dan pernah nggak sih teman-teman tahu bahwa Wonosobo ini sebetulnya memiliki sebuah produk hukum, yaitu Perda nomor berapa? 3 tahun 2020 tentang bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Barangkali ini belum familiar ya. Jadi Pemda memberikan fasilitas bagi warga miskin yang terkena kasus-kasus hukum dan perlu bantuan, perlu pendampingan, itu bisa kok mendapatkan bantuan secara gratis. Pertanyaannya, Perda itu sudah digedok tahun 2020 di saat Bupati Eko Purnomo, sehingga sudah 4 tahun ya. Tapi apakah sampai sekarang itu sudah dijalankan atau belum? Makanya hari ini akan kita kulik bersama Mas Panji ini, kalau sudah berjalan seperti apa progresnya, kalau belum juga kenapa, juga bagaimana sih sebetulnya syarat-syarat maupun cara untuk bisa mendapatkan pendampingan hukum secara gratis. Begitu ya Mas ya? Iya. Saya manggil bro aja lah nih Mas Ketuan gitu kan. Nah ini kan perdanya sudah 4 tahun. Iya. Sejauh ini bagaimana? Udah dilaksanakan atau belum? Atau mungkin jenengan kenalkan dulu deh ke teman-teman. Oke. Jadi tentang bantuan hukum di Kabupaten Wonosobo, sepanjang yang kami ketahui selaku praktisi hukum, itu memang sudah ada perdanya, namun mungkin belum diketok oleh Pak Bupati. Jadi nanti sasaran kami selaku praktisi hukum dan lembaga hukum yang ada di Kabupaten Wonosobo, next Bupati nanti yang akan jadi, kami harap bisa concern untuk tok agar Perda bantuan hukum ini dapat diimplementasikan seperti itu. Namun kalau kita cerita apa gunanya Perda bantuan hukum ini, sebenarnya banyak sekali ya Mas Agus ya. Masyarakat ini kan agak kesulitan memang mengakses hukum. Jadi alangkah lebih baiknya ketika nanti Perda ini jadi, dari pihak pemerintah mengedukasikan ada sosialisasi juga, ada sosialisasi ke masyarakat bahwa sebenarnya masyarakat di Kabupaten Wonosobo ini mempunyai hak untuk mendapatkan layanan hukum gratis. Saya kurang baca memang perdanya, apakah layanan hukum gratis ini hanya khusus untuk masyarakat miskin atau untuk semua warga masyarakat Wonosobo, karena dalam bahasa hukum itu ada yang namanya locus delicti, jadi tempat kejadian perkara. Nah mungkin problemnya nanti ketika
ini ditok, kalau tidak secara benar-benar di apa namanya konsepnya ini benar-benar total dijalankan atau bagaimana cara mainnya, ini yang nantinya pemerintah di Kabupaten Wonosobo harus mulai merapatkan secara serius. Oke, sebentar iklan. Ini kalau kita melihat seperti ini Mas, di Perdanya nomor 3 ini berbunyi tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Artinya itu memang dikhususkan untuk masyarakat miskin kan? Iya. Oke. Nah, kira-kira latar belakangnya apa sih sampai muncul ini perda ini? Iya, kalau kita ngomong kebutuhan masyarakat kan universal ya Pak ya. Iya. Saya kira ini Mas Agus, tidak hanya makanan, tidak hanya minuman, tidak hanya sekolah, tidak hanya kebutuhan pokok sehari-hari, namun juga kebutuhan hukum ini saya rasa masyarakat juga membutuhkan. Akan sangat menderita seandainya kebutuhan tentang hukum ini hanya bisa diakses oleh mereka yang kaya. Oh gitu. Secara bahwa pengacara ini kan pekerjaan sekaligus profesi ya Pak ya. Pekerjaan sekaligus profesi. Kalau masalah rentan harga sih masing-masing pengacara mungkin akan berbeda atau mungkin juga ada yang gratis. Namun ketika masyarakat tidak mengetahui bagaimana mengakses pengacara secara gratis, lah di sini terkait perda bantuan hukum ini dapat memberikan solusi untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara gratis. Nah, Mas Panji, ini kan jelas di situ dikatakan bahwa bantuan itu untuk masyarakat miskin ya. Yeah. Masyarakat miskin. Kira-kira kriterianya pakai kriteria mana sehingga dikatakan bahwa penerimanya masyarakat miskin? Apakah menggunakan data DTKS atau dia cukup masyarakat miskin yang tidak mampu untuk membayar pengacara itu? Sebenarnya kalau di kantor kami sudah ada, Mas Agus, layanan lembaga bantuan hukum gratis. Kami bekerja sama dengan Kemenkumham, kami bekerja sama dengan Polres Wonosobo. Jadi mereka yang dikatakan miskin itu adalah mereka yang mempunyai standar penghasilan di bawah UMR. Itu harus dibuktikan juga dengan surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, kelurahan, seperti itu. Kalau di kantor kami semudah itu. Ketika dia bergaji di bawah UMR, ada surat keterangan tidak mampu, maka kami akan melayani. Oke. Kami akan melayani. Nah, kalau untuk aturan main Pemda ini, nah ini yang memang harus ini Mas Agus, kita baca lagi bersama tentang perdanya. Oke. Karena saya juga bukan saya kan juga bukan bagian dari pemerintah yang membuat ini. Jadi saya juga kurang tahu dan kriterianya bagaimana. Pertanyaan jenengan menarik. Sudah dari tahun 2020 kok belum diimplementasikan sampai hari ini. Sudah 4 tahun berarti kan? Sudah 4 tahun dan ini juga belum pernah disosialisasikan tentang adanya perda bantuan hukum. Apakah di kabupaten lain sudah atau belum, sudah ada atau belum, kami juga belum tahu. Seperti itulah. Hemat saya, pemerintah ini nanti, bupati yang baru ini nanti harus benar-benar komit nih, meneruskan apa yang sudah dibuat oleh bupati lama. Ini zaman Pak Eko ya berarti? Iya, di Ketok itu 5 Maret 2020. Itu. Tunggu, ini tadi kan ada kalimat yang agak ganjil nih. Saat ini sudah diresmikan di Ketok. Kok Mas Panji bilangnya nanti diketok lagi? Harus ada perbub. Harus ada perbub. Ini kan perda, baru perda. Belum ada perbubnya. Harus ada dukungan perbub. Iya, harus implementasi sebuah perda itu lewat perbub gitu kan. Kalau penganggarannya sendiri, ini saya malah nanya ke Mas Agus. Kalau penganggarannya sendiri dari mana ini Mas Agus? Gantian aja yuk. ini baru kali ini harus ditanya sama narasumber gitu kan. Artinya gini Pak. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Kita bedah bareng-bareng karena masyarakat kan di sini nggak ada ini ya. Tidak di perda itu sendiri tidak dicantumkan anggarannya dari mana, besarannya seperti apa, itu tidak ada. Pasti dicantumkan Pak, pasti dicantumkan. Hanya saja mungkin kita harus lebih membaca untuk bisa mengetahui hal tersebut. Mungkin
ini tadi saya kurang baca-baca karena juga. Nah ini permohonannya ya, kita lihat ya syarat tata cara pengajuan permohonan dan tata kerjanya. Ini yang pertama lampiran-lampirannya, identitas pemohon bantuan hukum. Kemudian surat keterangan miskin dari lurah ataupun kades atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon. Kemudian menguraikan secara singkat nih pokok persoalannya yang dihadapi itu apa serta dokumen yang berkenaan dengan perkara. Ini syarat untuk bisa mendapatkan bantuan hukum gratis. Dijelaskan perkara perdata atau pidana gitu. Nah ini yang ingin kita tanyakan sebetulnya sudah belum. Apakah ini masalah perdata saja, masalah pidana atau ada klasifikasi gitu? Jangan belum tahu itu. Kalau dalam yang sudah kita lalui ya Pak ya. Jadi memang ada perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana. Kalau hukum perdata itu biasanya dia private, person to person, private ya. Kalau hukum pidana biasanya publik Pak. Kalau private to private, misalnya orang Jarak Sari bermungsuhan dengan orang Sumberan, sama-sama warga Wonosobo, ya Pak ya. Lembaga bantuan hukumnya di Pemda ya cuma satu kan. Lalu tidak mungkin Pemda ini, kalau secara perdata ini saya ngomong seandainya nanti bantuan hukum ini jalan, menjadi kuasa dari kedua orang yang berperkara ini. Seperti itu Pak. Kalau konsepnya perdata, maka tidak ketemu, tidak match. Karena masing-masing punya kepentingan hukum. Atau mungkin apabila perkaranya pidana ini menjadi menarik. Ada pendampingan, klasifikasi pendampingan yang harus mulai sasarannya jelas. Apakah pendampingannya ini untuk korban orang Wonosobo atau untuk tersangka orang Wonosobo? Karena kalau dibedakan ya, dibedakan antara korban atau para tersangka. Iya. Gitu ya. Misalnya ada satu kasus pidana di Wonosobo, pencurian. Iya. Mau membela yang mana nih di dalam nuwun sewu? Bukan membela ya. Mendampingi yang mana nih? Yang dicuri motornya, apa yang mencuri motornya? Karena sama-sama warga Wonosobo yang berhak mengakses bantuan hukum gratis dari Wonosobo. Nah, seperti itu. Pas tadi ada lagi nih, kan disinggung juga LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum. Terus dengan adanya perda ini apa nggak tumpang tindih nih? Oh enggak. Apa pembeda antara perda ini dengan LBH itu sendiri? Kalau LBH kan udah jalan lama ya. Kalau tujuannya dan itu kan juga gratis juga kan? LBH gratis juga. Cuman LBH kan selama ini kan kita mendapatkan bantuan dana ini kan dari Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Kayak yang kantor hukum kami 10 tahun ini kami lakukan kan di Polres sendiri. Ancaman hukuman di atas 5 tahun. Si tersangka ini berhak mendapatkan pendampingan dari pengacara yang ditunjuk oleh Polres. Jadi Indonesia ini sebenarnya balance antara kepentingan HAM-nya, hak hukumnya si tersangka dengan si korban ini sebenarnya sama-sama dilayani. Kami juga banyak tuh. Sudah beratus-ratus perkara pidana yang kami dampingi. Dengan perkara pidana kriterianya dengan ancaman di atas 5 tahun ya. Nah, itu memang wajib didampingi penasehat hukum. Itu Perpol Kapolri, peraturan Kapolri. Maka kalau di Polres sendiri ini sebenarnya sudah jalan. Dan pendampingan penunjukan penasehat hukum di Polres ini gratis. Nanti dengan adanya perda ini atau nanti jadi perbub, apakah tidak akan tumpang tindih? Saya kira tidak. Karena keduanya malah akan saling berkolaborasi. Menurut saya ini hanya masalah dari mana sumber pendanaannya. Mungkin itu. Kalau sumber pendanaan dari Pemda dong. Di sini nih di bab 4 ya. Penyelenggaraan bantuan hukum. Di pasal 5 ayat 1 itu kan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh bupati dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Saya pikir bahwa pemberi bantuan hukum bisa lembaga di luar Pemda, bisa LBH yang ditunjuk itu kan? Iya. Iya Pak. Jadi gini, kalau LBH dengan namanya bukan LBH tapi lembaga bantuan hukum, bukan LBH-nya ya? Bukan LBH-nya. Oke. Mungkin kalau yang dimaksud adalah lembaga bantuan hukum secara spesifik, saya akan mengatakan bahwa semuanya fungsinya sama. Karena lembaga bantuan hukum itu ya dia memang memberikan pelayanan hukum secara gratis. Namun
Kalau lembaga bantuan hukum yang biasa, yang tidak ada dalam perda ini, itu melayani baik perdata maupun pidana. Nah, masalahnya di sini kan ini lembaga bantuan hukum milik pemerintah daerah untuk masyarakat Wonosobo. Nah, kalau yang berpolemik sama-sama masyarakat Wonosobo, maka seperti apa solusinya dan bagaimana? Harus ada kriteria yang jelas juga mengenai perda ini. Nah, kalau saya punya saran nanti di dialog selanjutnya kita undang Pemda, Pak. Ya, saya yakin mungkin bagian hukum ya itu bagian hukum lebih bisa memahami konteks dari perda ini. Tapi paling tidak ini sebagai diskusi awal. Ya. Karena saya yakin banyak juga, saya juga baru tahu ada perda tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan belum bisa diimplementasikan. Iya. Oke. Mas, sebetulnya berapa mahal sih ketika masyarakat itu harus mengurus persoalan-persoalan hukum itu? Jadi kantor pengacara sendiri pun kan dia mempunyai masing-masing grade ya Pak ya. Tentunya berbeda. Kami yang mempunyai 10 staf dengan yang mempunyai 2 staf. Maka operasionalnya kan lebih besar yang saya kira itu sih. Kalau mengenai rate-nya kadang ada juga yang nggak dibayar gitu. Ada juga yang mahal. Dalam kasus-kasus apa lembaga pendampingan hukum itu tidak memungut bayaran? Kalau kita hubungannya dengan kemanusiaan gitu, maka tidak bisa itu dijadikan patokan kasus apa tidak Pak. Itu lebih kepada humanity-nya. Jadi ketika kalau saya pribadi melihat orang yang memang tidak punya uang, tertindas secara hukum, baik perdata atau pidana, seperti apapun case-nya, sebenarnya case kan tidak ada yang sulit ya, karena sudah diatur dalam undang-undang dan sebagainya. Begitu kami melihat bahwa yang bersangkutan tidak mampu, kalau di kantor kami ya tanpa membuat surat apapun, kita bantu. Itu sebagai pelayanan ke masyarakat ya? Iya. Itu kalau dalam saya dulu sekolah itu ada yang namanya EQ sama ISQ. Jadi kalau kemampuan berpikir kita, EQ kita bagus, emosionalnya juga gitu harusnya. Biasanya gitu kan? ISQ-nya juga harus dibenahi karena EQ yang bagus tanpa ISQ yang bagus, ya komunis gitu. Iya, dan rasionalis semata di situ nantinya. Nah, itu. Nah, apa yang Mas Panji akan koreksi dari ataupun dikomentari lah ya dari perda ini. 4 tahun belum ada sosialisasi, belum ada hal-hal yang bisa diimplementasikan. Apakah ini hanya menjadi perda macan ompong atau gimana? Nah, kalau saya kira dari sudut pandang saya pribadi ini belum pernah Mendengar sendiri selaku praktisi hukum belum pernah mendapatkan informasi seperti ini. Kami mendapatkan perda bantuan kami mengetahui ada perda bantuan hukum ini sebenarnya lama Pak. Lama. Namun memang di pemerintahan sendiri ketika kita tanyakan mengenai kenapa belum diperbubkan, itu banyak sekali lah ragam ceritanya. Padahal kalau kita ngomong ke persoalan yang paling bawah di akar rumput, perda bantuan hukum ini ya memang betul-betul sangat diperlukan, betul-betul sangat dibutuhkan. Karena kalau kita ngomong rasio masyarakat Wonosobo ini berdasarkan jambanisasi, maksud saya tingkat kemiskinannya kan seperti itu Pak. Betul, berdasarkan jambanisasi. Salah satu indikatornya itu juga. Indikatornya itu. Maka kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses hukum ini kan sangat-sangat terbatas. Kalau kita ngomong faktor intelektual juga sangat berpengaruh dari SDM yang saya kurang tahu sih grafik lulusan universitas atau yang tidak lulus, yang lulus SMA atau tidak lulus, saya kurang paham hal yang seperti itu. Cuman pengalaman kita di lapangan 10 tahun ini menjadi pengacara, ya kalau kita ngomong 100% warga masyarakat Wonosobo ya masih ada 35% yang belum paham terkait apa yang harus dilakukan ketika bermasalah dengan hukum. Nah, baiknya pemerintah karena sudah punya perda yang sangat bagus sekali ini, melalui kesempatan saya ada di podcast Lintas Topik yang sangat hits dan fenomenal ya. Thank you Mas. Saya berharap pemerintah mulai membuka mata untuk konsen benar-benar ke akar rumput
terkait perda bantuan hukum ini. Karena sudah ada perdanya. Ini sudah kerja yang bagus, brilian, spektakuler, hanya saja harus dilakukan, diimplementasikan. Kalau hanya di atas kertas seperti ini, maka ya tidak akan ada yang nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Nah, tadi jadi kan sampaikan bahwa pernah ketemu nih dengan stakeholder tertentu, misalnya Pemda. Kenapa perda itu sudah 4 tahun belum diimplementasikan? Ada banyak alasan. Salah satu alasannya apa ya? Birokrasinya panjang ini, Pak. Jadi ini ternyata tidak cukup hanya dengan keputusan satu orang. Ini harus keputusan ada DPR. Iya, kita bilang eksekutif legislatif. DPR kan sudah ketika perda ini sudah itu produk hukum dari mana perda ini? Ya, DPR dong. Enggak tentu. Kan dari pemerintah juga ada inisiasi, tapi ketika sudah digedok itu sudah produk hukum DPR. Inisiasi boleh dari eksekutif atau legislatif gitu kan. Tapi ketika sudah digedok dan ada nomornya itu sudah berlaku harusnya. Atau mungkin gini Pak Agus. Bisa jadi pemerintah sudah benar, tapi kami yang kurang aktif. Mungkin bisa jadi setelah kita mengetahui ada perda seperti ini, seharusnya, ini hemat saya pribadi ya, ada LBH yang mengajukan permohonan untuk dapat ini nomor 4 menyerap. Bab 4. Bab 4 ya. Mas, kan ini, ada ikatan advokat itu juga ya? Apa? Paguyuban atau apa itu? Asosiasi ya. Bab 4 itu kan ada tata cara sebagai partner atau iya. Oke lah, kalau seperti ini cukup jelas nih. Jadi memang mungkin lembaga bantuan hukum milik teman-teman ya yang praktisi hukum ini yang sudah punya bisa lembaga bantuan bisa mengajukan diri. Iya. Bisa mengajukan diri. Ini Pak. Ini pentingnya kita memang berdiskusi di sini, Pak. Jadi hal-hal yang selama ini tidak diketahui, yang saya sendiri baru mengetahui di dalam lintas topik ini, saya jadi tahu nih. Ternyata Wonosobo punya perda yang sebegini bagus. Seperti itu. Kalau perda itu disosialisasikan ke asosiasi pengacara nggak sih? Belum. Sama sekali tidak ada komunikasi. Tidak ada. Di Wonosobo ada berapa asosiasi? Ada banyak. Ada Ikatan Advokat Indonesia, ada Peradi, ada KAI. Namun di Wonosobo kan ada perkumpulan dari para advokat ini namanya Asosiasi Advokat Wonosobo. Ini kayaknya Pak Nur Wahid harus halo-halo kita nih. Jadi biar clear. Ya, oke, nanti kita undang Pak Nur Wahid ya. Nah, tadi Mas Panji nanya pendanaan dari mana gitu kan? Ya. Udah dijawab juga di bab 7 tuh. Sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum itu dibebankan pada APBD. Nah, kan? Nih, ada pasal 2-nya, ayat 2-nya juga ada. Selain sumber pendanaan yang tadi itu dapat menerima juga hibah atau sumbangan sukarela atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat gitu. Tapi memang sumber utamanya dari APBD. Ya. Nah, ini. Memang harus ada studi banding, Pak, ke kabupaten lain yang perda bantuan hukumnya sudah aktif. Jadi kalau ada studi banding kan tahapannya jelas. Bisa melihat komparasinya ya. Ya, bisa melihat komparasinya. Sudah ada emang yang produk hukum untuk bantuan hukum seperti ini jalan. 10 tahun saya jadi advokat di Wonosobo. 4 tahun setelah Pak Eko tidak lagi menjabat, di acara podcast ini saya jadi tahu ada perda bantuan hukum. Itu saya yang langsung insan hukum, Pak. Yang praktisi hukum ya. Yang praktisi hukum. Artinya di daerah lain kemungkinan juga belum ada. Bukan itu. Jadi ini masih menjadi sesuatu yang belum banyak diketahui. Kami saja yang praktisi hukum mengetahui ada perda bantuan hukum tahun 2020 itu di lintas topik. Apalagi masyarakat lain yang tidak mengetahui, tidak paham akan hukum, kan seperti itu. Sepanjang pengalaman jadi pengacara nih, seberapa buta hukumnya sih masyarakat kita? Sebenarnya bukan itu sih. Jadi pertanyaannya harusnya seperti ini mungkin. Bagaimana masyarakat Wonosobo mengetahui tentang hukum gitu ya. Kalau dikatakan buta mungkin melihat. Tapi kemasan melihat ini bisa menjadi lain, Pak. Seperti contohnya ketika kita ngomong
kasus terkait apa ya? Kami bilang perizinan lah. Yang kita dapatkan di lapangan adalah masyarakat masih menggunakan pihak ketiga, Pak. Maksudnya? Bahasa Inggrisnya calo gitu misalnya. Oh gitu. Nah, kalau pertanyaannya masih apakah masyarakat Wonosobo buta atau tidak buta? Kami kira itu lebih ke arah belum mengetahui. Siapa yang berkewajiban mensosialisasikan itu? Masing-masing komponen harusnya berkewajiban semua. Seperti itu. Mas, ada gium di sebuah hukum atau perda ya, itu kan berbunyi sepanjang itu sudah diundangkan. Oh ya, ini diminum boleh silakan. Diminum ya. Boleh itu kan memang diendos sama Cleo. Ini demineral ya. Lebih enak dari mineral adanya. Sudah dua narasumber yang bilang seperti itu. Iya, kalau demineral dia lebih murni, jadi oksigennya lebih bisa diserap tubuh. Silakan diminum dulu, Mas. Iya. Ya, panjenengan. Enggak, nanti sebentar saya lagi pengen mencecar jenengan. Iya. Gila Mas, ada giumnya undang-undang. Sepanjang itu sudah diundangkan, masyarakat dianggap tahu kan. Taruh lagi nih, undang-undang lalu lintas nih. Iya. Sepanjang itu sudah diundangkan, masyarakat dianggap tahu. Jadi pelanggaran-pelanggaran nggak mungkin lagi bilang saya belum tahu, gitu kan. Sama juga di sini di perda seperti ini harusnya kalau dianggap seperti itu, tapi tidak diimbangi dengan sebuah sosialisasi yang masif. Karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat miskin juga kan, yang banyak terjerat persoalan-persoalan hukum, tapi mereka belum tahu harus mengadu kemana. Harusnya itu kan harus diimbangi dengan sosialisasi. Betul. Nah gitu. Ya memang sangat diperlukan Pak sosialisasi terkait perda bantuan hukum ini. Saya mau bilang dari mulai Wadas Lintang sampai Dieng, itu kan luas sekali ya Pak ya. Apalagi kalau kita merujuk ke Watu Malang, Kepel dan lain sebagainya. Bisa dilihat indeks perkara di sana juga agak besar Pak di bidang pertanahan. Jadi kalau kita ngomong PTSL itu, tanah perona itu, ternyata sertifikatnya itu bisa terbit dari hanya sekedar pengakuan hak. Padahal yang kami kenal di teori perdata itu kan sebelum seseorang membuat sertifikat kan asal usulnya harus jelas. Hibah, waris atau jual beli. Nah di dalam perona ini kita sering mendapatkan suatu case tanpa ada hibah, tanpa ada waris, tanpa ada jual beli, tiba-tiba sertifikat bisa ke atas nama pemohon. Oke Mas, sebentar Mas. Itu nanti akan kita kulik tentang jenis-jenis persoalan-persoalan maupun kasus-kasus yang banyak di Wonosobo. Sekarang gini, 4 tahun, saya masih fokus di perda itu ya. Masih fokus 4 tahun perda itu diketok. Jenengan maupun mungkin teman-teman praktisi hukum tidak pernah tahu bagaimana cara mengajukan diri sebagai lembaga pemberi bantuan. Ya kan? Karena di situ kan ada persyaratannya. Bukan Pemda yang mendampingi, tapi ada lembaga di luar Pemda yang menjadi pendamping bagi warga yang membutuhkan. Seperti itu. Oke. Terus penganggaran tadi dibebankan pada APBD itu Mas. Atau sumber lain ya tadi. Ya, tapi yang jelas begini prosedurnya. 1 tahun sebelum anggaran itu diketok. Misalnya jangan untuk pengajuan di 2025 ya. Berarti di 2024 jangan mengajukan rancangan anggaran itu untuk 1 tahun ke depan. Berapa sih yang dibutuhkan untuk pendampingan? Berarti estimasinya di situ kan. Ini sama sekali belum pernah diinformasikan atau disosialisasikan ke teman-teman praktisi. Yang paling kami ketahui dari perda bantuan hukum ini adalah ini sudah menjadi topik memang Pak di antara kita, topik di antara para penggiat hukum itu sendiri Pak. Terkait anggaran dan lain sebagainya, kalau kita ngomong peraturan yang ada di perda ini kan di situ tidak pernah dijelaskan berapa besarannya Pak. Jadi itu masih menjadi satu syarat yang belum kita ketahui. Kalau kita ngomong nilai nominal kita mau berapa ya sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Wonosobo agar semuanya bisa dapat bantuan hukum itu. Artinya gini Pak, relevansinya dari yang tadi saya sampaikan di masalah tanah itu
banyak sekali para pejabat-pejabat dalam tingkatan yang paling kecil sampai yang paling besar itu saja masih harus butuh edukasi hukum. Jadi itu di pejabatnya, bukan di publiknya. Kalau pejabatnya saja kurang mengerti, bagaimana publiknya bisa mengerti? Seperti itu, Pak. Lah harusnya Perda ini juga dapat menginisiasi gerakan edukasi terkait apa yang dilakukan pemerintah, gitu. Misalnya tanah perona ada edukasinya. Yeah. Lewat sumber dana dari Perda ini kita bisa memberikan edukasi ke bapak-bapak kades bagaimana menjauhi masalah konflik pertanahan. Di bidang proyek misalnya Pak, lelang, pengadaan. Dengan Perda ini kita juga dapat memberikan edukasi ke para pemborong. Biar pemborong ini sesuai spek kalau mengerjakan. Risikonya kalau tidak sesuai spek, kita akan menjelaskan tentang ancaman-ancaman hukumnya. Nah, harusnya Perda ini juga secara luas mengakomodir dan menjadi wadah untuk pemerintah memberikan edukasi hukum di semua aspek. Tidak hanya aspek masyarakat menjadi korban atau bermasalah dengan hukum, tapi juga memberikan edukasi ke para rekanan, baik itu rekanan eksekutif atau legislatif eksekutif itu sendiri untuk mengetahui hukum secara benar. Seperti itu, Pak. Nah, tapi kan di ininya nggak punya pada akhirnya kalau itu diterapkan ke semua lini ya, seperti yang tadi tidak hanya di masyarakat tapi juga ada komponen-komponen lain. Sementara di Perda ini kan memang ditujukan khusus bantuan hukum untuk masyarakat miskin gitu loh Mas Haji. Ya kan? Mungkin bisa nanti di perbubnya ditambahkan Pak. Karena penambahan dalam kerangka positif biasanya dalam hukum diperbolehkan. Hukum itu tidak memperbolehkan sesuatu yang bertolak belakang dengan hukum. Tapi sepanjang itu mendukung, sepanjang mendukung boleh. Nah, nanti hari ini setelah pulang dari sini saya akan berkomunikasi dengan Pak Bupati ya, Pak Bupati PJ maupun nanti setelah tanggal 27 Pak Bupati yang baru entah siapa 24, nanti. Setelah 23. Setelah 24 itu sudah aktif lagi. Sudah aktif lagi ya. Maksudku bupati yang nanti akan menang. Oh, gitu ya. Itu setelah tanggal berapa? Ya, Januari itu. Januari pelantikan nanti. Setelah pelantikan. Ya. Lah nanti mumpung masih fresh, bupati yang nanti bapak kita yang akan menang nanti akan duduk bersama dengan kita didampingi dengan bagian hukum, Pak. Jadi clear nih terkait Perda. Akhirnya masyarakat dapat secara penuh mengetahui terkait bantuan hukum. Kalau sudah mengetahui dan kita sebagai lembaga bantuan hukum juga paham syarat-syarat yang harus diajukan untuk dapat menjadi partner ya, menjadi partner penyedia itu kan. Menjadi partner Pemda. Jadi kan akan lebih efektif seperti itu, Mas Agus. Kalau menurut jenengan ini menjadi sebetulnya Perda yang prestisius karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Oh, sangat prestisius, Pak. Sangat prestisius. Kalau kita ngomong 3 kekuatan kenyamanan kita ini dalam hidup kan yang pertama adalah kepastian hukum, Pak. Yeah. Orang akan merasa aman dan lain sebagainya ya karena kepastian hukum. Daerah akan surplus kaya atau miskin ya karena hukum, Pak. Seperti contohnya ketika orang bebas berdagang, merasa aman, para wisatawan di Wonosobo juga merasa aman, safe dan lain sebagainya karena ada kepastian hukum. Ya, itu akan menjadi kerangka positif untuk Wonosobo. Teman-teman pun nanti, teman-teman pengacara utamanya setelah ada Perda bantuan hukum ini kan akan banyak terbantu dari beberapa klien mungkin yang tidak punya gitu ya Pak ya, secara ekonomi. Perda bantuan ini bisa mengcover. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, gitu. Nah, tadi sempat saya juga kepikiran bahwa jenengan bilang bahwa ini enggak hanya tergantung pada satu orang. Iya. Tapi persoalannya ketika bupati kan punya otoritas mengeluarkan perbup kan cukup tanda tangan bupati aja di situ. Tidak membutuhkan masukan maupun pendapat dari seksi elemen-elemen lain, Mas. Iya. Artinya
sebuah tanda tanya. Semoga pemikiran kita salah. Semoga kita berharap sudah ada perbub tapi kita belum tahu. Ya kan? Iya. Kalau sudah ada perbub dan kita belum tahu, itu lebih enak nanti tinggal mensosialisasikan ke masyarakat. Yang jadi PR ataupun jadi masalah ketika perda ini belum ditopang oleh perbubnya. Seberapa besar sih wewenang bupati gitu loh. Kita akan berbicara dari dua sudut pandang, Pak. Sebenarnya kalau kita ngomong elektabilitas dan akuntabilitas untuk seorang bupati, maka perda bantuan hukum ini harus cepat dieksekusi, Pak. Karena saya yakin setelah ini berjalan, masyarakat dapat menikmati program bantuan hukum ini, Pak. Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan mendapatkan respon yang luar biasa, Pak, dari masyarakat. Kalau pertanyaan Pak Agus, kenapa Bupati nggak langsung eksekusi gitu ya, Pak ya? Ya mungkin banyak kerjaannya. Atau artinya ini bukan sebuah prioritas. Nah, bisa jadi ini sebuah prioritas yang belum diketahui, Pak. Seperti itu. Maksudnya gimana? Prioritas yang belum diketahui. Gini, Pak. Seseorang ketika menjadi sebuah pemimpin itu kan seorang dia punya bukan sebuah. Iya. Gitu. Seseorang ketika jadi bupati, Pak, kan banyak banget kerjaannya, banyak banget yang juga jadi staf ahlinya. Lah tinggal nanti para staf ahli ini mungkin akan memprioritaskan di mana dulu. Sesuai bidangnya juga ya. Nah, bupati harus punya tuh staf ahli hukum, harus yang praktisi atau pengacara tuh. Jadi gitu ya. biar dunianya semakin luas, Pak. Tidak hanya teman-teman yang nuwun sewu ada di partai, tidak hanya teman-teman yang nuwun sewu ada di eksekutif, tapi juga harus ada pihak eksternal yang memang berkarir di bidang hukum. Jadi yang seperti ini kan terbaca, Pak. Ya. Iya. Bagaimana seseorang mau mengetahui potensi berjualan berlian kalau tidak punya orang terdekat atau tidak punya sumber dari berlian itu sendiri. Maksud saya gini, kita tidak mungkin akan bisa mengetahui kesempatan lain sebelum ada orang yang memang ada di bidang itu, Pak. Oh, gitu. Dan saya tidak bilang itu saya gitu, ya, itu kan bebas. Kan dibutuhkan orang yang capable di bidangnya. Ya. Terus Mas, kalau saya tidak keliru, ketika ada kasus-kasus pidana, kayaknya pemerintah juga menyediakan pengacara pro bono ya? Bukan pemerintah sih, Pak. Pengadilan? Sebatas yang kami jalankan selama ini memang dari Universitas Sains Al-Quran itu ada, Pak, lembaga bantuan hukum yang melekat di pengadilan negeri. Enggak, artinya begini, kadang-kadang enggak secara hukum, saya pengen tahu. Ini diminum lagi Cleo. Oh silakan, ketika saya sudah menawarkan sekali silakan. Siap. Nah Mas, secara hukum biasanya tersangka itu yang tidak memiliki kemampuan selalu didampingi oleh penasihat hukum. Itu siapa yang menyediakan? Selama ini jadi ada 3 tahapan, Pak, sebenarnya dalam sebelum menjadi tersangka itu dia biasanya akan menjadi terlapor dulu ya, Pak. Ya. Setelah jadi terlapor, posisinya naik sebagai saksi. Setelah jadi saksi, posisinya lagi naik sebagai tersangka. Nah, kalau yang ancamannya di atas 5 tahun, Polres ini selalu menyediakan dan wajib menyediakan penasihat hukum gratis. Berarti Polres ya yang menyediakan? Pintu awal Polres. Oke, Polres. Pintu awal Polres. Itu anggaran dari negara? Itu dari pengacara yang ditunjuk Polres itu biasanya dia punya lembaga bantuan hukum. Kerjasamanya banyak itu, universal, bisa dari mana saja. Bisa dari CSR kampus, bisa dari CSR kementerian, bisa dari dana kementerian. Masing-masing kantor advokat yang punya lembaga bantuan hukum, dia punya cara main sendiri. Namun apabila di Polres si tersangka ini tidak lagi mau memakai yang ditunjuk oleh polisi, di pengadilan juga ada lagi, Pak, yang pro bono dan pro deo itu dari universitas. Sumber pendanaannya dari Kementerian Hukum dan HAM. Pengadilan juga menyediakan pengacara yang free katanya ya. Menyediakan pengacara yang free. Sementara ini kita kembali lagi ke perda ini. Ya. Perda ini sekarang justru menjadi inisiasi dari Pemda untuk menyediakan seperti ini. Tumpang tindih nggak nanti?
bisa jadi yang sekarang sudah berjalan. Jadi sebenarnya seperti ini, lembaga bantuan hukum gratis ini semakin banyak kan semakin bagus, Pak. Karena sumber pendanaannya masing-masing. Oh gitu ya, ya. Iya. Sumber pendanaannya kalau LBH Unsik dari Kementerian Hukum dan HAM dan kampus, Pemda dari APBD, kan berbeda, Pak. Jadi semakin banyak pelayanan lembaga bantuan hukum gratis ya semakin bagus untuk masyarakat. Seperti itu. Oh gitu. Artinya begini, masyarakat miskin ataupun masyarakat ya, ini semakin banyak memiliki alternatif untuk mendapatkan pendampingan hukum ketika mereka mengalami persoalan-persoalan ini. Betul sekali, Pak Agus. Jadi memang kalau panjenengan ke PN itu banyak sekali ditemukan orang yang tidak tahu apa-apa soal hukum, tidak mengerti apa-apa soal hukum. Di PN itu bingung, Pak, mau ngapain ketika keluarga mereka terkena kasus perdata atau pidana. Nah, yang terjadi kalau kita ngomong manfaat lembaga bantuan hukum, di Pengadilan Negeri Wonosobo itu tertulis lembaga bantuan hukum gratis dari Unsik. Itu jadi secercah sinar harapan untuk orang-orang itu untuk mengetahui sebenarnya mereka itu harus minta tolong ke siapa dan melakukan langkah apa. Nah, ini menjadi angin segar untuk masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum ketika bertemu dengan teman-teman yang memang mengabdikan diri di bidang hukum. Itu kita ngomong batasan ruang lingkup pengadilan negeri. Nah, kalau kita ngomong ruang lingkup Kabupaten Wonosobo, berarti kan akan lebih banyak lagi orang yang terbahagiakan atas didoknya nanti perda bantuan hukum ini. Oh, gitu. Saya jadi ingat ini, Mas. Kemarin saya telepon Mas Panji ya, berkaitan dengan ada teman yang sharing nih, ternyata dia kesulitan kayak ngambil agunan setelah 7 bulan pelunasan, ternyata di sebuah perbankan dia kesulitan untuk mengambil agunannya gitu kan. Dan itu berlangsung sampai sudah 7 bulan ini. Nanti saat ditanya nanti belum ketemu gitu. Nah, pernah dia bawa pengacara, katanya sih pernah bawa dia pengacara, tapi orangnya bilang bahwa delik hukumnya mana. Lapor ke kepolisian juga sama, delik hukumnya apa gitu. Kebingungan. Nah, saat saya ngobrol sama Mas Panji, ternyata simpel ya jawabannya ya. Hanya butuh surat untuk menanyakan tentang agunannya. Iya. Seperti itu ya. Kemudian menjadi sebuah delik hukum. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya banyak terjadi di masyarakat kita ya. Saya nggak akan ngomong hanya Wonosobo, tapi lebih luas lagi nih. Artinya bahwa sebuah aturan yang berkaitan dengan hukum itu kan banyak yang tidak memahami, dan saya pikir teman saya yang katanya tadi bawa pengacara juga belum memahami sampai ke situ. Apakah ada spesifikasi sendiri sih, Mas, untuk hal-hal kayak untuk pidana perdata, kemudian perbankan itu sendiri-sendiri atau bagaimana? Sendiri-sendiri. Jadi di dalam pihak penegak hukum pun kalau kita ngomong kepolisian kan ada Pitsus, ada Pidum. Pitsus itu pidana khusus, Pidum itu pidana umum, pencurian, pembunuhan, itu masuk ke pidana umum. Pidana khusus itu kayak pidana perbankan. Nah, contohnya kayak yang Mas Anji ceritakan, ada orang sudah lunas mau ngambil agunan nggak bisa. Ya, apakah itu pidana umum atau pidana khusus? Sebatas saya tahu itu diatur dan lembaganya ada tuh, kalau mau melaporkan bank-bank yang seperti itu gitu, datang aja ke OJK, karena OJK ini kan memang berdiri di tengah antara konsumen dengan lembaga seperti itu. Maka hal-hal yang berkaitan dengan finance, leasing, berkaitan dengan pelindungan konsumen itu memang diinisiasi oleh OJK. Ini keluar ya dari perda, ini nggak apa-apa kita ngobrol. Maksudnya seperti ini, kalau ini kita kolaborasi dengan perda, maka edukasi yang seperti ini yang
memang nanti di perda ini harus ditambahkan. Tidak hanya menyangkut perdata secara umum, pidana secara umum, tapi juga secara khusus. Kita kan belum pernah, Pak, misalnya mendapatkan satu kepastian hukum perlindungan sebagai seorang konsumen yang sebenarnya. Misalnya jenengan membeli barang sesuatu yang lebih murah dengan merek A. Oh, merek A ini kok harganya murah sekali, tapi di sana kok mahal sekali. Kan belum ada kepastian hukum tentang ini palsu atau tidak dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya perda ini yang nanti akan mengikat semua permasalahan hukum, Pak, terkait banyak hal. Seperti yang diceritakan Mas Enji ini, berarti temannya ini kan menjadi korban atas malfungsinya pelayanan perbankan terkait nasabah yang sudah selesai membayar utang namun belum mendapatkan hak-haknya lah. Kalau ada lembaga bantuan hukum seperti ini kan lembaga bantuan hukum, Pak, yang akan menindak secara hukum, membuat surat. Memang hukum sebelum kita laporkan ya kita tanyakan dulu, kita namanya klarifikasi, Pak, ya. Kemana kok belum diberikan, atau keselimpet, atau hilang, atau apalah, kita belum tahu jawabannya. Nah, setelah kita tahu jawabannya, sekiranya itu tidak melanggar hukum ya tidak kita proses secara hukum. Tapi ketika itu melanggar hukum, dicuri atau apa gitu ya, baru yang akan menjadi penentu final hukum ini dapat berjalan atau tidak adalah ketika tahapannya kita lalui, Pak. Nah, ketika kita berbicara tahap-tahapan hukum memang harus urut. Seperti itu. Mungkin jawabannya untuk panjenengan ini ya ditanyakan ke banknya. Sebenarnya di mana aku nanya. SOP nyimpen kan ada, Pak. SOP nyimpen agunan. Seperti itu. Mas, jenengan sudah berapa tahun? 10 tahun. 10 tahunan. 10 tahun di firma. Di firma. Tapi LBH-nya? LBH kami baru sekitar 4 tahun. Selama 4 tahun ini ada kasus-kasus apa yang menarik khususnya dari ini pendampingan warga yang tidak mampu yang sudah jenengan tangani? Banyak sih, Pak, ya, karena seperti ini, Pak. Sekarang ini kalau panjenengan ada namanya Undang-Undang Perlindungan Anak, UUPA. Ya. UUPA ini kalau kita sebagai ini baik dewasa atau tidak dewasa ya, menikahi seorang wanita tanpa izin dispensasi nikah dari pengadilan agama itu dianggap melanggar hukum loh. Kok bisa? Nah, karena Undang-Undang Perlindungan Anak ini mengikat di Undang-Undang Perlindungan Perempuan, Pak, perempuan dan anak. Anak itu kan batasan maksimal sampai 18 tahun atau 17 sekarang? 18. 18. Artinya ketika dia sudah 18 kan sudah menjadi warga dewasa. Iya, permasalahannya kalau anak 16 tahun terus hamil, orang tuanya ini bisa loh ngelaporin yang menghamili ini secara pidana. Oh gitu. Walaupun sama-sama mau, Pak, karena ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kasus yang lucu ya banyak, Pak. Ketika kami mendampingi salah satu perkara gitu, salah satu perkara di mana yang satu adalah cowok umur 15 tahun dan yang satu cewek umur 14 tahun. Ketika ini orang tua si cewek ini melaporkan si cowok karena si cowok ini telah menyetubuhi lah bahasanya, menyetubuhi anaknya. Dan di situ kami damai, Pak. Di kantor polisi itu kedua keluarga damai. Namun ya agak sulit karena harus melalui variable dispensasi nikah dulu di pengadilan agama dan lain sebagainya. Kalau terkait banyak case yang harus kami ceritakan, memang case ini dalam dunia pengacara itu private, Pak. Kita nggak boleh cerita secara terlalu detail kan. Vulgar. Kalau yang menarik di Wonosobo apa ya? Wonosobo ini kebanyakan menarik. Selalu ditemukan hal-hal baru dalam setiap peristiwa hukum. Seperti itu, Pak. Namun di antaranya, Mas. Nah ini permasalahannya memang kita tidak dapat menceritakan secara ini ya, Pak, ya. Vulgar ya, Pak, ya. Namun banyak hal-hal baru di Wonosobo yang di tempat lain belum pernah ada, Pak. Banyak hal-hal baru yang unik-unik gitu.
Nanti mungkin itu di session lain Pak. Kalau nanti di Citra FM ini ada interaktif hukum gitu, kita akan mengupas itu lebih luas lah. Nah gitu. Mas, ketika gini kita bicara masalah pendampingan ya, lewat LBH yang notabene itu nirlaba ataupun lembaga-lembaga yang lain juga gitu kan. Seberapa effortnya praktisi-praktisi hukum itu membantu klien? Karena ini kan nggak bayaran gitu kan, beda kalau yang jelas bayaran gitu. Sebagai seorang profesional kan effortnya beda. Bagaimana yang jenengan lakukan? Iya, kami tunduk terhadap sumpah Pak. Jadi semua advokat itu disumpah Pak, dan menggunakan kitab suci. Jadi ketika memang terjadi ketidakadilan secara hukum, rata-rata teman-teman advokat yang tersumpah secara pasti di pengadilan tinggi dengan menggunakan kitab suci kita, itu akan terpanggil Pak. Jadi effortnya akan sangat luar biasa. Bahkan tidak jarang teman-teman pengacara ini mengorbankan dirinya sendiri masuk ke dalam satu permasalahan agar dapat menyelesaikan permasalahan. Dan itu menjadi tantangan sendiri ya. Ada kepuasan batin barangkali ketika berhasil membantu dan menyelesaikan kasus itu. Iya. Poin dalam hidup kan sebenarnya itu ya Pak ya. Maka kalau saya sebagai seorang muslim itu berjihad fisabilillah itu kan tidak hanya perang yang seperti itu, tapi dengan membela kepentingan teman-teman yang memang kurang mampu dalam dunia hukum ini, kita bisa clearkan, kita bisa selesaikan masalah mereka. Itu salah satu kebahagiaan tersendiri lah yang memang nggak bisa dibayar dengan nilai uang gitu Pak. Ini yang menjadi persoalan dan menjadi tantangan bersama, baik jenengan selaku praktisi hukum maupun pihak-pihak terkait kan. Bagaimana mengedukasi, mensosialisasikan hal-hal urgent seperti ini ke masyarakat. Jangan sampai bahwa produk-produk hukum yang bagus ini kok malah tidak diketahui. Jangankan masyarakat, jenengan yang praktisi hukum aja baru tahu kan. Nah ini. Jadi tapi nanti ini perda bantuan hukum ini, ketika pemerintah Pemkab Kabupaten Wonosobo mendengarkan podcast ini saya yakin akan menjadi rasio pemikiran khusus. Oke, nanti kan gini, ada hal yang ucapan ini kita edit lah, gitu. Tapi jawaban-jawabannya tadi itu udah bagus. Kita membuka apapun pendapat publik seperti itu kan. Iya. Jadi Mas Agus. Masyarakat ini kan yang benar-benar, jenengan tahu orang bermasalah secara hukum itu nangis itu tidak hanya lahir tapi batin, gitu. Penjelasan secara rincinya seperti apa? Iya, ketika seseorang keluarganya terkena masalah hukum, bojone misalnya terkena masalah hukum, anaknya yang mau ngasih makan siapa? Kan seperti itu. Ada beberapa kasus di Wonosobo juga, seseorang yang harus mempertanggungjawabkan hukum, orang tuanya sakit. Terus sopo sing meh ngempani wong tua. Nah, jadi persoalan hukum itu kita ngomong sangat klimaks sekali dengan persoalan kehidupan. Jadi memang sangat mempengaruhi. Orang bisa depresi, orang bisa gila itu setelah mereka mendapatkan tekanan yang sangat lebih. Dan hukum ini tekanannya klimak Pak, melebihi tekanan. Kalau miskin menurut saya hanya kurang mampu, hanya harus bekerja untuk bisa mendapatkan. Ini kalau kita ngomong perbandingan antara miskin dengan hukum ya. Tapi kalau hukum ini ketika kita bermasalah mau minta tolong sama siapa? Ya itu Pak. Maka tidak jarang orang menjadi sangat religius, berbalik kehidupannya ketika kena kasus hukum. Dari yang tadinya ora jelas, kopior, bisa menjadi pendakwah yang sangat bagus gitu loh. Jadi nilai filsafatnya begitu tinggi. Artinya di situ Tuhan menunjukkan jalan ya. Tuhan menunjukkan jalan. Dan podcast ini ketika nanti perda bantuan hukum bisa diimplementasi oleh pemerintah, ini luar biasa Pak. Ini luar biasa. Ini goals yang sesungguhnya. Tidak hanya bercerita sekedar paparan hukum, namun juga menjangkau kebutuhan hukum. Ya, karena saya melihat banyak juga nih di masyarakat ya Mas ya. Saya akan ngobrol sedikit di luar konteks hukum sebenarnya.
Tapi karena ketidaktahuan tentang hukum sendiri, kemudian membuat di beberapa titik itu merasa bahwa saat dia orang kaya, dia bisa menindas orang yang menurut dia lebih lemah dari dia. Walaupun secara hukum dia salah nih, tapi dia punya power. Istilahnya bahwa asu gede menang kerai. Hal-hal kayak gitu kan masih jamak terjadi di sekitar kita, Mas. Makanya Pak, ini akan menjawab doa banyak orang. Ketika perda bantuan hukum ini benar-benar dilaksanakan atas berkat podcast ini gitu, terus pihak eksekutif Pemkab Wonosobo maupun legislatif akhirnya terketuk pintu hatinya, ya ini suatu manfaat yang sangat besar. Saya kira kalau kita adakan polling ya di Wonosobo, bagaimana terkait perda bantuan hukum di polling ke, saya yakin 100% masyarakat menjawab iya itu. Karena semuanya butuh. Yeah. Yang salah adalah tidak adanya edukasi. Makanya pemerintah harus mulai berbenah. Mereka kan punya banyak sarana. Ada radio, punya TV nggak sih Wonosobo? Belum. Udah punya Pemda. Punya Pemda Web bisa. TV ya. Iya kan, TV lewat YouTube dan lain sebagainya itu sebenarnya kan harus digunakan juga. Namun yang paling murah kan sebenarnya radio ya. Kalau YouTube itu kalau kita ada di daerah susah pelosok sinyal, itu ya. kan sulit sinyal, harus beli kuota kan. BLT kuota ada nggak tuh? Bantuan langsung tunai untuk beli kuota itu. Ada yang sekolah, Mas. Nek radio kalau radio Ada itu display kan 30.000 sebulan. Makanya sebenarnya pemerintah harus mulai menggandeng banyak stakeholder di bidang ini Pak, edukasi Pak, agar komunikasi pemerintah dengan masyarakat tidak terputus. Hari ini kan terputus 4 tahun loh Pak. Untung diangkat di podcast ini. Kalau enggak ya peti es ini mau jadi apa? Dan sepertinya banyak juga ya produk-produk hukum yang dipetieskan ya. Bukan dipetieskan sih. Tidak berjalan. Tidak berjalan. Berjalan. Itu kan. Kalau ini 4 tahun kan bisa disebut peti es mungkin. Seperti itu. Dan ini langsung direalisasikan kan indah sekali Pak. Indah sekali. Dan pembuatan perda ini kan butuh biaya besar juga kan. Nah. Ada naskah akademik, ada rapat-rapat dan lain-lain. Sayang kalau itu tidak bisa diimplementasikan gitu kan. Nah Mas, ini kan durasi ya. Tapi sebelum closing acara ini, apa sih harapan yang ingin Anda sampaikan biar masyarakat juga mengetahui? Iya, harapan saya sebagai penggiat hukum, saya di sini tidak hanya berdiri secara pribadi, tapi saya di sini juga berharap atas mungkin ini ya perwakilan lah dari masyarakat yang membutuhkan hukum. Kalau kita ngomong apakah kita butuh perda bantuan hukum, sangat butuh. Kalau kita senang dan bangga dengan adanya perda ini, kita senang dan bangga. Cuman memang pemerintah harus mulai membuka layanan informasi gitu Pak, edukasi ke masyarakat dengan memanfaatkan apa yang ada di Wonosobo. Contohnya perda bantuan ini, hukum ini sudah ada kok, belum banyak orang yang tahu. Saya aja baru tahu setelah diundang sebagai narasumber, walaupun saya narasumber nggak jelas ini, karena nggak tahu tentang perda bantuan hukum. Tapi paling tidak besok saya akan belajar menjadi narasumber yang benar. Karena setelah ini saya pasti baca ini Pak tentang perda bantuan hukum. Dan ketika saya baca, saya dapat memberikan progres ke pemerintah terkait harus segera diperbubkan, harus segera aktif perda bantuan hukum ini. Nah, jadi saran saya pemerintah nanti gandeng radio-radio yang ada di Wonosobo ini untuk mensosialisasikan program. Gitu. Kalau kita berbicara YouTube wajib, tapi radio ini kan bisa dinikmati oleh semua kalangan tanpa kuota. Seperti itu Pak. Saya kira harus mulailah pemerintah bekerja sama dengan banyak pihak, membuka diri dan lain sebagainya agar apa-apa produk yang ada di pemerintah ini bisa langsung sampai ke masyarakat. Ini masalahnya kan belum sampai di masyarakat. Kalau sudah sampai, lembaga bantuan hukum sudah banyak yang tahu, saya kira langsung berbondong-bondong kok mendaftar di lembaga yang jadi partner itu kan. Yang menjadi partner. Oke, terima kasih Mas Panji ya. Artinya bincang-bincang kita pada saat ini bisa memberikan sebuah pencerahan, edukasi, meskipun mungkin sama-sama kita belum tahu tentang perda ini, tapi setidaknya bahwa ada hal yang masyarakat
sedikit ternyata ada nih perda tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin seperti itu kan. Ke depan semoga apa yang sudah dijadikan produk hukum ini bisa diimplementasikan dan miskomunikasi, artinya harus ada semacam keputusan yang disambung lagi. Jangan sampai produk hukum ini menjadi di awang-awang hanya menjadi kertas dokumen semata tanpa ada makna. Terima kasih ya, jangan kapok ketika nanti mungkin kita undang ke lintas topik lagi karena isu-isunya agak lumayan juga menarik itu kan. Iya Pak, saya berharap diundang lagi, sudah ada Pak Bupati yang baru dan ada dari bagian hukum. Jadi tentang perda ini clear Pak. Oke, kita juga undang nanti bagian hukum ya. Real nama sumber itu, bukan narasumber abal-abal kayak saya. Oke, paling tidak ini kan jadi stimulan biar kita buka ruang diskusi, biar menjadi diskusi publik juga seperti itu. Siap. Oke, thank you Mas Panji ya di sela-sela waktunya, dan Sobat Citra, sahabat Purnama SD serta pemirsa Lintas Topik, demikian bincang-bincang kita. Intinya bahwa Perda nomor 3 tahun 2020 sebetulnya sudah lama diketok, tapi nampaknya juga belum bisa diimplementasikan atau masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang perda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Semoga ke depan produk-produk hukum yang lain termasuk produk hukum bantuan bagi masyarakat miskin ini bisa segera dimengerti, bisa segera diterapkan sehingga hak-hak sipil ini juga segera bisa mendapatkan porsi yang sebenarnya. Terima kasih, dan Ricky silakan diambil alih lagi. Ya, terima kasih Ida Agus, luar biasa sekali ya untuk Sobat Citra dan Sobat Purnama CD, dan juga para pemirsa YouTube channel Lintas Topik dimanapun Anda berada. Demikian untuk Lintas Topik hari ini, luar biasa sekali, kita jadi tercerahkan dan menambah hasanah kita tentang hukum ya dengan Mas Panji Mugiatno SHMKN CTA ya. Semoga nanti bisa ketemu lagi ya Mas ya, sehat-sehat dan bisa hadir lagi di podcast Lintas Topik, mengungkap isu, menyingkap fakta ya. Oke, dan akhirnya saya Ricky Wibisana pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Topik, menyingkap isu, mengungkap fakta.